Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam siaran Banjar TV dalam acara Mahabbah RMA. Sebelumnya kita sudah menjelaskan daripada kebenaran termasuk Al-Quran, kitab-kitab Allah SWT yang perlu kita percayai, dan malaikat-malaikat Allah SWT dan surganya Allah SWT. Kita sekarang akan menyebutkan tentang apa nama-nama surga. Yuk kita simak baik-baik, dan kalau perlu kita catat nama-nama surga. Kalau suatu saat kita akan masuk dalam salah satu daripada surga yang akan Al-Fakir sebutkan, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna jannata haqqun, dan adapun surga itu adalah suatu kebenaran. Mungkin banyak orang yang tidak percaya bahwa surga itu ada, karena orang merasa surga itu ada di dunia saja. Kenikmatan itu hanya di dunia saja. Akan tapi suatu kenikmatan yang sangat kekal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang di alam akhirat. Adapun di dunia ini adalah kenikmatan yang sementara. Ayo kita simak-simak kembali nama-nama surga Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalul jinan Darul Jalal, yang pertama adalah Darul Jalal. Yang kedua Darussalam. Yang ketiga Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Surga ini ada 8 pintu. Barang siapa yang memasuki daripada salah satu pintu surga, maka akan beruntung selama-lamanya. Hidupnya akan beruntung selama-lamanya tanpa ada penyesalan. Kita akan lanjut. Yang keempat adalah Jannatul Khulid. Yang kelima adalah Jannatul Naim. Yang keenam Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus, yang mana surga yang kita damba-dambakan. Wasabi'uha, yang ketujuh adalah Jannatul Adil. Yang delapan adalah Jannatul Darul Qarar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu daripada penghuni surga yang ada 8 pintu tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan lagi. Wan naru haqqun, dan adapun neraka adalah suatu kebenaran. Neraka itu ada untuk siapa? Untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang tidak percaya kepada semua kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang keluar daripada Islam. Untuk orang yang selalu menzalimi orang-orang yang tidak mampu. Untuk orang yang selalu memakan hak-hak orang-orang yang tidak berdaya. Mari kita simak-simak. Wan niran laha sab'atu abwab, dan adapun neraka ini ada 7 pintu. Likulli bab minhu juz'. Setiap pintu tersebut, setiap neraka pintu tersebut ada golongan masing-masing. Dan neraka itu ada 7 tingkatan atau 7 pintu. Dari satu pintu ke pintu yang lain, dari satu pintu neraka ke pintu neraka yang lain, itu perjalanannya 70 tahun lamanya. Bayangkan kita berjalan selama 70 tahun. Berapa kilometer, berapa
berapa puluh ribu kilometer yang ditempuh untuk menuju pintu neraka yang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api-api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita sebutkan babu asfal, yang paling bawah. Yang paling bawah ini adalah yang paling panas. Fihi munafikun. Di dalam neraka tersebut ada kumpulan orang-orang munafik dan orang-orang kafir min ashabil maidah wa ali fir'aun. Di situ ada ashab yang suatu kelompok yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maidah, dan keluarga Fir'aun di neraka yang paling bawah, yaitu namanya neraka Hawiyah. Disitulah orang-orang munafik ditempatkan. Dan tingkatan kedua yaitu adalah di dalamnya adalah fihil musyrikun, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ismuhu jahim, yaitu adalah neraka jahim. Wal babu salis, dan neraka yang tingkatan ketiga yaitu adalah fihi sabiun. Fihi as-sabiun, ada yang mengatakan mereka adalah orang yang tidak mempunyai agama. Ya. Apa itu sebutannya dalam bahasa kalian masing-masing. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sakor, namanya neraka sakor. Wa babur rabi, dan pintu yang keempat fihi iblis wa man tabi'ahu wal majus. Di neraka tingkatan keempat ini adalah neraka di mana para iblis dan orang-orang majusi dan orang-orang yang mengikuti iblis ini pada tempat neraka yang disebut neraka lazo. Wal babul khamis fihi yahudi, dan neraka dalam tingkatan neraka yang kelima ini termasuk golongan orang-orang Yahudi. Ismuhu Hutama, di dalam neraka Hutama. Wal babu sadis fihi Nasara, dan neraka tingkatan ketujuh fihi Nasara, di dalamnya adalah terdapat orang-orang Nasrani. Wa ismu Sa'ir, nama neraka tersebut adalah Sa'ir. Wal babu sabi', dan neraka yang paling tingkatan atas yang jauh daripada yang di bawahnya yaitu fihi ahlul kabair min ummati Muhammad alladzina matu wa lam yatubu. Disitulah tempat orang-orang umat Nabi Muhammad SAW yang mereka bermaksiat dosa besar, akan tapi mereka meninggal belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dijauhkan daripada semua adab-adab Allah Subhanahu wa taala, termasuk neraka yang Al-Fakir sebutkan, neraka Jahannam yang terakhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun. Dan semua apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran, semua nikmat-nikmat, suatu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dustanya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ini adalah suatu nikmat, itu adalah nikmat. Ini adalah suatu ujian, itu adalah suatu ujian. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ini adalah adab dari Allah SWT, itu adalah adab dari Allah SWT.
Tidak pernah Nabi Muhammad SAW berdusta. Satu kata pun tidak pernah Nabi Muhammad SAW berdusta. Karena Nabi Muhammad SAW Al-Amin. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya, orang kepercayaan. Bahkan orang Quraisy pun mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah berdusta. Al-Amin. Mereka menyebutkan Al-Amin. Banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita tidak pernah kita syukuri. Contohnya, salah satu nikmat yang sekarang kita dapatkan, sekarang kita ada di dalam salah satu kafe, yang ada satu kafe di tempat Jalan Gerilya. Ini adalah suatu kenikmatan di mana orang-orang menikmati makanan, minuman. Mereka menikmati, mereka dikasih oleh Allah SWT kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah memberi mereka kenikmatan dengan apa? Contohnya, kita ketika masuk kita makanan, di situ kita bisa merasakan kenikmatan. Oh, makanan ini rasanya asin. Ketika kita memasukkan minuman, oh, minumannya rasanya manis. Di situ terdapat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau engkau bersyukur, akan aku tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau kufur dalam nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dan kita tidak bisa menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menghitung nikmat Allah sangat banyak, tidak cukup umur kita untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau ingin menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah tidak ada batasnya. Tapi pintar-pintarnya kita bisa mensyukur daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan daripada rukun-rukun iman, daripada awal pembahasan sampai sekarang, mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.